Oke, selamat siang Bang. Siang. Oke, izin perkenalkan ya Bang. Ya, Nama saya Rendy Satria Kusuma. Saya dari LNK juga Bang, angkatan 60. Di sini ada teman saya. Halo semuanya, halo Bang. Halo. Perkenalkan nama saya Syahani Karisa. Nama aku Naila Zikri Izati. Nama aku Naila Aisyah. nama saya Koli Paldo. Biasa dipanggil Aldo. Halo, Halo Bang. Oke Bang, Aldo ini dari LNK angkatan 53. Jadi kita semua di sini seangkatan Bang. Ya. Kita di sini akan wawancara Abang. Kita pengen tahu pengalaman Abang di LNK itu gimana sampai bisa masuk ke dunia kerja itu gimana, dan mungkin setelah ini langkah Abang ke depannya itu apa sih? Sekarang kalau boleh tahu Bang lagi kerja di mana Bang? Kalau untuk sekarang abang kerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, biasa disebut PT Wijaya Karya, salah satu BUMN konstruksi Indonesia. Untuk proyeknya proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Oke. KCIC ya Bang? Ya, KCC adalah sebagai owner, kita di bawahnya KCC main construction lah. Jadi kita khusus konstruksinya untuk pengerjaan kereta cepat, itu kita join sama Cina. Untuk ownernya dari Indonesia itu KCC. Ownernya dari Indonesia. Cuman dipecah menjadi konsorsium. Nah itu di dalam konsorsium itu termasuk ada Wika di dalamnya. Kalau boleh tahu di sana itu kayak ngapain aja sih Kak? Nah, untuk di sana abang kerjanya sebagai safety officer di site ya, di lapangan. Kerjanya di bagian pengawasan konstruksi atau biasa disebut sebagai K3 konstruksi atau safety officer. Nah, itu untuk kerjanya abang mengawasi setiap sisi project yang ada di site, baik itu manpower maupun konstruksi. Di site yang abang pegang sejauh Jakarta Bandung. Jadi, silakan. Terus juga gimana sih Bang tahapan-tahapan sampai di posisi sekarang? Nah, untuk tahapan di posisi sekarang, sebenarnya pas waktu lulus kuliah, abang nggak langsung masuk di PT Wijaya Karya, langsung di Wika ya, nggak langsung masuk ke BUMN itu. Setelah lulus dari kuliah, abang fokus di sertifikasi K3, ngambil lisensi. Setelah itu abang apply kerja di perusahaan migas, minyak dan gas, itu tapi by vendor atau subkon ya bahasanya ya. Tapi kalau di kita biasanya dikenal vendor. Passionnya abang itu di abang tuh dulu pengen banget di STAN dulu, Kementerian Keuangan. Oke. Dulu dulu abang pengen kuliah di STAN sebenarnya, cuman karena udah gagal lah mimpi terbesar itu kan, makanya abang ngambil di IPB, alhamdulillah lulus kan. Jadi abang ngeliat ada beberapa keluarga yang bergerak lah di bidang konstruksi juga gitu kan, kayak Fort Sultan atau apa. Nah, bagian dari keluarga juga yang termasuk ngasih rekomendasi, ya udah ambil di teknik lingkungan aja, karena prospeknya kemana-mana, bagus, luas gitu. Kita bisa di bidang ini, kita bisa di bidang itu, karena lingkungan itu kan banyak kan, ada api, udara, air, semuanya kan bisa kita jadiin project lah ibaratnya gitu. Makanya kemarin abang setuju buat ngambil di teknik lingkungan, abang ngeliat itu dulu tuh, untuk prospek kerjanya itu bagus, bisa diterima di mana aja gitu. Baik itu swasta, BUMN atau instansi, banyak penerimaannya. Nah, untuk K3-nya sendiri kemarin gara-gara ada beberapa alumni yang ngasih insight banyak lah sama abang, bahwasannya K3 ini nggak cuman mata kuliah, nggak cuman pelajaran doang, tapi juga kayak ya kita tuh ibaratnya kayak ngebantu orang, menyelamatkan orang di belakang layar gitu. Walaupun di set aslinya kita tuh benar-benar tegas. Terus tegas tuh bukan suka marah-marah ya artinya. Maksudnya kayak tegas terhadap peraturan lah gitu kan. Terus kita bisa ngasih insight ke orang-orang bahwasannya di lapangan kita perlu K3
di lapangan itu kita tuh bekerja tuh harus dengan selamat, aman gitu. Nah, itu tuh yang buat abang tuh seneng karena abang dulu tuh senengnya itu cerita ke orang, seneng ngobrol ke orang. Makanya termasuk kayaknya K3 ini adalah cocok nih sama passionnya abang gitu. Kayak yang ngasih insight, ngasih pengalaman ke orang, terus membantu orang untuk selamat di dunia pekerja. Gitu sih sebenarnya. Lalu bagi kita bang, sebagai mahasiswa bang, ada nggak sih tips buat kita, entah itu dalam berkuliah atau mungkin nanti ketika kita fresh graduate, biar kita tuh bisa seperti abang gitu? Oke. Kalau tips ya, menurut abang, kalian juga harus bersyukur bahwasannya di angkatan kalian tuh udah di 4. Oke. Ya, itu yang harus pertama kalian syukuri. Karena dulu waktu abang kalau D3 kan kami kan harus lanjut S1 lah ibaratnya gitu kan. Kalau di kalian kan udah nggak perlu lagi ya, karena kan udah setara kan. Dan itu kan juga lulusannya jadi STR ya, sarjana terapan kan, sarjana terapan. Itu udah cukup banyak sebenarnya untuk sekarang ini diminati posisinya, baik itu di konstruksi, baik di swasta, baik itu di BUMN, itu banyak banget sekarang pembukaannya. Nah, yang pertama kalian itu selain bersyukur tadi ya, kalian juga harus ngeliat nih, mulai dari kayak interaksi bareng-bareng alumni, dikasih referensi atau relasi ya, kalian juga harus bisa melihat passion kalian tuh sebenarnya mau kemana. Kalau misalnya kalian senang ngobrol, berarti kalian ada nih passionnya buat kayak ngembangin skill di bagian komunikasi, karena kan di teknik lingkungan kan nggak cuma teknik lingkungan, tapi kan teknik dan manajemen lingkungan kan. Ada manajemennya di situ. Betul. Nggak harus semuanya tentang melulu lingkungan ataupun K3. Ada juga beberapa part yang kayak kamu bisa terjun di bagian lingkungannya. Seperti teman-teman abang masih banyak juga yang dia fokus di limbah B3, di rumah sakit, di sanitasi, atau khusus langsung di Kementerian Lingkungan Hidup yang ngurusin sampah di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Itu banyak banget yang ibaratnya kayak bahwasannya di teknik lingkungan ini nggak melulu tentang K3 gitu. Nah, kalian juga harus melihat referensi itu selain alumni ya, kalian juga harus ini juga, maksudnya kayak harus dapat insight baru juga dari dosen-dosen bahwasannya kalau dulu di angkatan abang pasti apa-apa K3. Nah, kalau di sekarang harusnya kalian lebih fokus di ke lingkungannya, kayak limbah B3, limbah cair, limbah sanitasi, gitu-gitu. Nah, itu tuh banyak banget dengan sekarang yang tolak ukur kalian yang udah STR ya. Nah, itu banyak banget yang diminati sekarang. Persaingan kalian ya lawan kalian sendiri sebenarnya, bukan kayak alumni lagi, bukan kayak ya ibaratnya kayak misalnya kan fresh graduate, abang yang udah lama lulus gitu kan, ya lawan kalian tuh bukan abang lagi, lawan kalian ya STR juga. Kalau abang udah kalah jauh sama kalian lah ibaratnya gitu kan. Mungkin kalau pengalaman oke, karena kan kalian masih kuliah, itu nggak bisa kita comparing ya. Tapi kalau misalnya nanti pada saat kan fresh graduate, ya lawan kalian ya udah setara. Jadi kalian nggak ada lagi cerita kayak, gue pasti kalah karena dia S1. Nah, itu udah nggak ada cerita. Kalau dulu masih ada cerita kayak gitu, gue pasti kalah sama dia S1. Kan? Kalau sekarang udah enggak. Kalian udah bisa bersaing kemana aja. Kalau dulu zaman abang, D3 tuh nggak banyak buka di perusahaan. Apalagi kalau nunggu PNS, itu jarang banget itu. Kalau sekarang kan banyak PNS. D4, STR, nunggu itu tuh banyak Pak. Gitu sih sebenarnya teman-teman. Nah bang, kalau misalkan tantangan terbesar selama bekerja itu gimana? Tantangan? Kalau tantangan sih sebenarnya tantangannya memang harus kita hadapin ya. Tapi kalau untuk tantangan terbesarnya, karena abang seneng ngobrol sama banyak orang ya, jadi tantangannya itu jadi datang sendiri. Contohnya, yang biasanya abang ngobrol sama teman-teman, jadinya untuk di lapangan, ini berlaku di lapangan ya, berlaku di kerjaan abang, jadinya abang harus ngomong sama kayak berbagai instansi, kayak kepala desa, kayak ke eksternal, kayak ke PLN, kayak ke pemilik lahan, kayak keluarga, masyarakat, kayak gitu-gitu abang jadi lebih banyak interaksinya. Itu buat abang sendiri itu termasuk tantangan besar sebenarnya ngobrol, tapi kan dia kan punya ekspektasi tuh kan,
Yaudah gue ngobrol sama slating gue aja gitu kan. Tapi kan kok tiba-tiba udah di dunia kerja kan kita nggak bisa takar semua itu sama. Semuanya harus kita telan gitu, harus kita hadapin lah ibaratnya gitu. Nah, itu termasuk tantangan besar buat abang. Sama karena abang kerjanya di lapangan, otomatis tingkat keselamatan manpower abang, karyawan abang itu yang menjadi tantangan terbesar. Tanggung jawab. Karena abang nggak setiap hari di site yang sama. Jadi misalnya abang lagi di Jakarta, tapi abang site ini sampai ke Karawang. Otomatis kan yang di Karawang kan abang juga harus mikirin kan, site-nya harus aman atau selamat kan juga abang pikirin. Nah itu menjadi tantangan buat abang. Karena setiap hari abang harus mempersiapkan di 2 tempat ini dengan kondisi aman dan selamat tanpa abang harus ada di situ. Itu tuh yang kita harus ibaratnya harus benar-benar kita selesaikan, harus kita provide semuanya. Sama yang terakhir kita ini waktu sih sebenarnya, itu sih. Apalagi kalau misalnya kayak teman-teman abang yang udah punya keluarga dan juga abang gitu kan, ya waktunya jadi lebih banyak kebuang di lapangan. Karena kita bukan kerja kerja di PNS atau kayak gimana gitu kan, yang Sabtu Minggu pasti libur gitu ya. Itu sih, abang kerjanya Senin ke Senin dan itu nggak ada waktu tuh dalam artian jam berapapun on call ya. Jam 12 malam disuruh ke Bandung ada dari Jakarta. Itu nggak ada cerita besok pak. Itu kita nggak bisa kayak gitu. Gitu sih teman-teman. Berarti emang tuntutan pekerjaannya seperti itu ya? Iya, termasuk dalam bagian kontrak dan perjanjian kerjanya udah termasuk seperti itu. Gitu. Kan tadi abang sempat mention kalau misalnya abang tuh suka interaksi sama orang, ngobrol gitu. Nah, menurut abang tuh apa sih alasan abang tetap milih si tempat yang abang sekarang jalani, kayak kenapa bisa suka di situ? Alasan tetap bertahan itu pasti Karena itu tadi kalau kita berfilus tadi ya, karena kenapa suka ngobrol? Karena abang nggak cuma di satu tempat, banyak tempat yang abang datangi. Jadi otomatis abang dapat insight baru terus kan di setiap lokasi. Makanya kenapa abang bilang abang senang ngobrol. Jadi yang kalau misalnya nih contoh, kita kerja di suatu pabrik, lingkungannya itu aja, orangnya itu aja yang kita temuin, wataknya itu aja kan. Nah kalau abang nggak, tiap hari abang temuin tuh wataknya orang beda-beda. Dan mukanya pasti beda lah ya. Sudah kayak bahasan ngobrolnya itu juga beda-beda gitu. Nggak melulu tentang proyek, nggak melulu tentang kerjaan. Ada aja yang diceritain dari keluarga, keuangan, bla bla segala macam. Tapi ya intinya di setiap pekerjaan abang yang abang jalanin, abang banyak ketemu orang, banyak insight baru yang abang dapat. Terus makanya kenapa abang masih bertahan di perusahaan itu. Itu kan abang kan kayak pindah-pindah ya bang, Jakarta, Bandung, terus juga banyak ketemu orang baru segala macam kan, terus waktu juga banyak dipakai ya, weekend juga. Itu ada nggak sih kayak cara bertahannya di posisi itu, kayak masih di situ, caranya tuh gimana bang? Kalau ini ada dua mindset ya. Iya. Kalau buat abang mindsetnya karena udah beristri lah gitu kan. Jadi buat abang bertahannya adalah ya udah. Karena persaingannya buat cari kerja makin susah, otomatis abang harus selesaikan apa yang udah abang buat dulu nih. Jangan kayak ibaratnya abang tiba-tiba pindah tapi nggak ada backupnya. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Kita harus siapin plannya dulu. Kalau memang udah siap pindah. Jangan kita udah siap menggebu-gebu pengen pindah karena nggak nyaman atau apa segala macam, tiba-tiba pindah tapi nggak dapet kerja. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Ada beberapa teman-teman abang kayak gitu. Itu menjadi pelajaran buat teman-teman. Sama yang satu lagi ya uang. Nah itu mindsetnya itu karena uang atau karena keluarga. Bukan karena karena gini, di setiap perusahaan, setiap kerja pasti capek. Bahkan kita dulu aja capek. Gimana kerja kan gitu. Apalagi yang kayak abang di lapangan, panas hujan abang terjang gitu kan. Tapi ya sekarang kita mau kayak gimana cara dapat uang gitu. Karena value kita ada yang dibayar cuman bisa ngebacot, ada yang dibayar pakai raga sama fisik, banyak. Tapi abang bertahan ya karena keluarga, karena uang sebenarnya. Itu sih tadi. Kayak kenapa abang mau bertahan sampai sekarang lah gitu.
Berarti kalau misalkan kita tarik kesimpulannya nih, abang sebagai K3 itu harus apa ya? Yang pandai ngomong di lapangan ya bang? Ya, itu harus pandai ngomong di lapangan. Karena kalau kita cuma ngomong tegas, belum semua orang tentu ngerti. Karena grade di lapangan orang tuh beda-beda. Lulusan tuh beda-beda. Ada yang lulus SD, ada yang lulus SMA, bahkan ada yang nggak sekolah. Jadi kita harus kayak, kita kalau ngomong sama orang, kita harus ngeliat dulu orangnya gimana. Menyesuaikan orang gitu. Jadi kalau kita ngobrol, ya sesuai aja porsinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak di lapangan, yaudah, kalau misalnya kita merasa nggak mampu nih menyesuaikan porsi, bahasanya yang kita tata dengan baik. Karena kalau misalnya kita ngomongnya setinggi apapun, tapi kalau bahasanya susah, mereka nggak akan ngerti. Tapi kalau bahasanya kita gampang, maksudnya kita urgensinya tinggi, mereka akan bisa menyesuaikan. Itu buat teman-teman yang di lapangan tuh kayak ada beberapa part yang abang ngomong, mereka nggak ngerti pak, nggak ngerti gini. Tapi kalau misalnya langsung abang tembak, harus kayak gini bisa ya? Oh bisa, siap. Gitu. Jadi bahasanya kita harus menyesuaikan sama yang di lapangan. Karena nggak semua orang-orang yang di lapangan tuh lulusannya sama kayak kita semua. Gitu. Jadi bukan sekedar hanya ketegasan doang ya? Iya, bukan hanya soal tegas, tapi kita juga harus pinter ngomong, kita juga harus etika dan beradabnya juga harus ada gitu kan. Karena kan lawan abang tuh bukan yang kayak kalian, orang tua semua. Iya. Jadi nggak mungkin kita ngebentak orang tua kan. Mau nggak mau kan kita harus tegas tapi lembut gitu. Betul. Ibaratnya kayak panas-panas mematikan lah. Gitu. Pelan-pelan aja dia nyinggungnya. Iris hatinya pelan-pelan aja kan. Ah iya udah ditegur nih sama bapak K3. Besok aku pakai alamat. Besok aku dia bagus sakit. Kayak gitu sih. Nggak cuma tegas aja tapi harus pintar ngomong, adaptasi, terus sopan santun itu harus. Karena kalau setinggi apapun jabatan kita, kalau adab kita jelek, tampar orang gitu. Jadi adab itu mencerminkan setinggi apa grade kita. Itu sih sebenarnya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat, abang lebih sering menegur ya daripada mensosialisasikan yang di awal. Menegur lebih sering, betul. Ya, abang lebih sering menegur daripada mensosialisasikan. Karena kalau di konstruksi, kalau di pekerjaan konstruksi itu biasanya peraturan sama. Jadi kita terbiasa tidak banyak mengulang untuk sosialisasi, tapi lebih dibiasakan kayak menegur dengan baik. Habis itu untuk kalau di konstruksi itu bahasanya refreshment ya. Nah itu refreshment itu biasanya dilakukan sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Tapi kita lebih banyak kayak menegur aja sih sebenarnya. Menegur terus kalau di lapangan tuh biasanya di teguran itu artinya tuh kayak kita harus TBM ulang toolbox meeting. Kayak meeting di lapangan sama pekerja, nah itu dalam bentuk teguran nantinya. Di situ kita ngasih tahu tentang metode kerja, terus kerjaan apa yang dilakukan hari ini, terus kesalahan-kesalahan pekerja apa yang harus diperbaiki, itu gitu biasanya. Tapi kok kayak menunggu, woi pak, nah, itu enggak sih, dilempar sama kunci kita nanti, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita menegurnya ya dalam bentuk TBM tadi, meeting pagi, general meeting. Betul. Jadi nggak cuman hanya dia doang tersinggung, tapi semuanya bisa tersinggung. Itu yang bisa membuat jadinya dalam lingkungan kerja itu jadi bisa lebih terbaiki lah. Jadi perbaikan lah buat kerja gitu. Lalu setelah ini, abang terpikirkan nggak sih untuk langkah selanjutnya? Setelah mungkin tadi kan sebelumnya abang sempat mention kalau abang udah kerja di Migas ya sebelum di WIKA itu. Ada nggak tahapan saya ini yang ingin abang lakukan setelah beres project KCIC ini ke WIKA? Untuk tahap selanjutnya sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama, abang masih nunggu proyek selanjutnya gitu kan, karena kan masih ada rencana untuk Jakarta Surabaya ya, cepat kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berpindah cari kerja yang lebih baik. Karena abang kerja saat ini tuh abang kerjanya tuh bukan permanen tapi kontrak. Di kontrak. Jadi abang kontrak itu per tahun. Karena untuk
naik ke organik atau permanen jadi karyawan tetap di suatu perusahaan BUMN itu susah benarnya. Jadi dua hal yang abang tunggu sekarang, kalau nggak project selanjutnya, kalau nggak ya berpindah ke tempat yang lebih baik. Contohnya kayak ya mungkin balik ke migas, kayak Pertamina, Elnusa, atau anak perusahaan migas dengan rate yang lebih tinggi mungkin, tempat kerja yang menjanjikan. Bukan berarti tempat kerja abang nggak menjanjikan, cuman ya kan ada ekspektasi orang lah, beda-beda. Begitu sih. Oke, berarti ini obrolannya cukup insightful ya buat kita ya Bang ya. Mudah-mudahan teman-teman lah bisa menjadi referensi. Amin. Selain bagi saya, bagi teman-teman, mungkin bagi yang ntar menonton juga ya Bang ya. Nggak nonton. Karena untuk sekarang kita kan di generasi 4.0 ya. Gitu. Generasi super cepat ya sekarang ya. Iya. Nggak melulu semuanya tentang PNS. Nggak melulu semuanya tentang BUMN. Kita bisa nyari kerja di mana aja. Kita bisa menghasilkan uang di mana aja. Itu yang sekarang abang bawa ibaratnya ke kampung halaman, bahwasannya kerja tuh nggak harus PNS. Kerja tuh nggak harus BUMN. Banyak kok kerja lain yang bisa menghasilkan uang. Contohnya nggak harus PNS, kayak kita kerja pagi pulang sore tuh nggak harus kayak gitu. Kita juga banyak bisa kerja di rumah. Kita kerja juga bisa banyak kerja di kayak di startup. Teman-teman abang juga masih banyak juga kerja di startup gitu kan, yang bergerak di payment gateway atau di fintech gitu-gitu tuh banyak sebenarnya teman-teman abang. Atau di telekomunikasi gitu tuh banyak sebenarnya. Tapi yang teman-teman yang harus tahu, jangan karena orang lain bisa ya di kementerian, orang lain bisa ya masuk PNS gitu, orang lain bisa ya masuk di BUMN. Prosesnya beda-beda. Kita nggak bisa ngejar waktu kita sama dia sama. Kita ada suksesnya itu beda-beda. Jadi ya itulah yang abang harapkan dari teman-teman ini, bahwasannya nikmatin dulu kuliah, tapi jangan dinikmati kali. Tetap harus fokus. Gitu. Karena belajar teknik lingkungan itu penting. Banyak lowongan yang berkaitan dengan teknik lingkungan. Bukan hanya PNS, bukan hanya BUMN, tapi swasta di luar sana juga banyak. Apalagi dengan gelar kalian yang STR, Sarjana Terapan sekarang itu, banyak banget yang dibutuhin. Sayangan kalian hanya diri kalian sendiri, bukan orang lain. Itu tuh. Mungkin sekian kali ya Bang yang bisa kita pertanyakan ke Abang. Oke. Terima kasih banyak sudah menyampaikan pengalaman-pengalamannya Sama-sama, selama bekerja Randy. di lapangan. Siap. Semoga urusannya Abang di kedepannya dimudahkan selalu ya Bang Amin, ya. amin ya robbal alamin. Sudah? Oke. Mungkin kita tutup ya Bang. Ya. Sekian. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Jangan lupa salamnya teknik dan manajemen lingkungan, berkawan Lebih dari saudara. Dadah.